Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel Pak Guru, tempat kamu belajar online. Oke teman-teman, teman-teman pelajar semuanya, kali ini kita akan belajar pemrograman dasar. Kita nyambung materi yang kemarin sudah kita bahas di pertemuan pertama, yaitu tentang memahami perangkat lunak bahasa pemrograman. Sebelum kita belajar, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa aktifkan juga loncengnya biar teman-teman pelajar semua dapat info tentang materi-materi baru yang akan kita upload. Baik, sebelum kita belajar, saya mau mereview sebuah aplikasi bagus nih teman-teman. Aplikasi Android ya, aplikasi Android namanya Kamus Indonesia English. Aplikasi Kamus Indonesia English ini bisa teman-teman pakai untuk belajar bahasa Inggris ya. Teman-teman bisa downloadnya. Nanti linknya silahkan klik di deskripsi, sudah saya sertakan nanti di deskripsi. Developernya Alzena Sofia. Jadi aplikasi Kamus Indonesia English ini berbeda dari aplikasi Kamus yang lain. Kenapa? Karena aplikasi Kamus ini tidak memakan space Android Anda yang besar. Kemudian tampilannya menarik dan dia bisa berjalan offline ya teman-teman. Nah, di sini tampilannya user interface-nya sangat menarik ya. Di sini ada waktu, tanggal hari ini ya. Di sini sebelah kiri ada dua menu, Indonesia Inggris dan Inggris Indonesia. Sekarang kita akan coba dulu menu yang Indonesia Inggris. Masukkan kata di sini. Kita coba masukkan kata apa ya? Kita coba masukkan kata pintu. Nah, itu door. Kemudian kita coba apa lagi? Kita buat kelas. Oke. Kelas. Nah, classroom, great. Kelas. Nah, itu kelas ya. Kemudian kita coba buat. Oke, kita coba buat di sini kita tuliskan. Oh, belum tertulis ya. Kucing, cat ya. Sekarang kita coba untuk fitur yang kedua, English Indonesia. Masukkan kata di sini. Kita coba buat door pintu ya. Kemudian kita tulis white. Nah, di situ ada putih, tinggal di close. Kalau mau ganti address, alamat. Oke ya, itu simpel sekali. Tampilannya sangat menarik teman-teman. Bisa teman-teman download di Play Store. Linknya sudah ada, nanti kita sertakan di bawah. Kamus Indonesia English, developer by Alzena Sofia. Silahkan di download. Nah, ini dia. Oke. Baik teman-teman, kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu tentang memahami perangkat lunak bahasa pemrograman. Ini adalah materi yang kedua atau kompetensi dasar yang kedua di mata pelajaran pemrograman dasar. Kita lanjut. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama, teman-teman dapat menjelaskan berbagai perangkat lunak bahasa pemrograman komputer. Yang kedua, teman-teman menjelaskan prosedur instalasi berbagai perangkat lunak bahasa pemrograman. Yang ketiga, teman-teman dapat mengoperasikan prosedur instalasi berbagai perangkat lunak bahasa pemrograman komputer. Kemudian, dapat menginstalasi perangkat lunak bahasa pemrograman. Dan yang kelima, teman-teman dapat menguji hasil instalasi perangkat lunak bahasa pemrograman. Kita lanjut. Nah, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa dulu kepada Allah supaya ilmu yang kita dapatkan nanti adalah ilmu yang bermanfaat ya teman-teman, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku sangat dekat, aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berada apabila ia memohon kepadaku. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku.
maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada di dalam kebenaran. Surah Al-Baqarah ayat 186. Baik, kita lanjutkan materi kita. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan suatu kumpulan dari aturan sintak dan semantik yang dipakai untuk menerjemahkan perintah yang diberikan oleh pengguna atau user untuk menjalankan proses tertentu pada komputer. Atau secara gampangnya, bahasa pemrograman ini adalah bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah aplikasi. Ya, ada banyak sekali bahasa pemrograman saat ini, teman-teman. Ada ya ini kategori bahasa pemrograman tingkat rendah, tingkat menengah, dan tingkat tinggi. Oke, nah seperti yang saya bilang tadi, sekarang ini sangat banyak bahasa pemrograman ya. Ada Python, ada PHP, ada ASP, JSP, Java, C++, dan lain-lain ya. Itu dikategorikan menjadi 3 secara umum. Tingkat rendah karena bahasa yang digunakan masih jauh dari bahasa manusia. Contohnya adalah bahasa assembly ya. Kemudian ada tingkat menengah. Disebut tingkat menengah karena bisa masuk ke dalam bahasa tingkat tinggi maupun dia tingkat menengah. Contoh bahasa yang digunakan adalah bahasa C, ya C saja. Sedangkan bahasa tingkat tinggi ini bahasa ini termasuk pemrograman ini masuk ke tingkat tinggi karena bahasa tersebut mendekati bahasa manusia ya teman-teman. Contohnya adalah bahasa C++, Visual Basic, Java, PHP, ASP, ya, yang sekarang banyak digunakan ya, Python. Kira-kira gambaran bahasa pemrograman saat ini inilah. Nah, ada banyak sekali teman-teman. Jadi bahasa pemrograman tadi digunakan untuk membuat program, membuat aplikasi ya. Kita lanjut, aplikasi apa saja yang bisa dibuatnya. Nah, di sini ada jenis-jenis platform aplikasi yang dapat dibuat menggunakan bahasa pemrograman tadi. Yang pertama, aplikasi berbasis web. Maksudnya adalah aplikasi yang dibuka atau dijalankan melalui web browser. Ya, contoh seperti ini. Ada SIM sekolah, ada Facebook, ya, website berita. Pokoknya kalau kita buka menggunakan web browser itu disebut dengan aplikasi berbasis web. Kemudian aplikasi berbasis mobile. Ya, aplikasi berbasis mobile apapun aplikasi yang ada yang bisa dijalankan di Android, di iPhone, dan di smartphone lainnya itu disebut dengan aplikasi berbasis mobile. Kemudian yang terakhir, aplikasi desktop. Nah, aplikasi desktop itu biasanya berada di komputer kita atau di PC kita. Aplikasi contohnya aplikasi kalkulator, Microsoft Word, Office, PowerPoint, dan lain-lain itu disebut dengan aplikasi berbasis desktop. Oke, kita lanjutkan lagi. Kali ini kita akan membahas bahasa pemrograman C++ ya. Bahasa pemrograman C++ diciptakan oleh Jan Stroop. Saya nggak kenal nih siapa nih. Pada tahun 1983. Ini sejarahnya ya, teman-teman. Bahasa ini sangat kompatibel dengan berbagai jenis mesin dan platform karena pembuatan bahasa pemrograman ini mengacu pada standar ANSI atau American National Standard Institute. Nah, bahasa pemrograman C++ sendiri sudah mendukung konsep PBO ya, atau Object Oriented Programming. Sekarang kita bahas tentang kompilator atau compiler dari bahasa pemrograman C++. Ada yang namanya Dev C++. Sebelum kita bahas Dev C++, kita bahas dulu apa itu kompilator. Kompilator merupakan software yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi ke dalam bahasa mesin. Ya, jadi gampangnya seperti ini teman-teman. Kompilator itu atau compiler itu adalah aplikasi yang digunakan untuk ngoding ya. Aplikasi yang digunakan untuk ngoding. Ngoding itu membuat program, jadi aplikasi yang digunakan untuk membuat program lagi. Seperti itu. Nah, Dev C++ adalah salah satu software atau kompilator atau juga disebut IDE bahasa pemrograman C++. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan Dev C++ atau kompilator yang lainnya. Compiler yang sejenis ini, ya. Tidak mesti Dev C++, tapi saat ini saya
merekomkan teman-teman menggunakan Dev C++. Oke, kita lanjutkan kembali. Tampilan dari Dev C++ kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ya, tadi logonya ini ya, biru Dev C++. Nanti teman-teman bisa cari atau link downloadnya saya sertakan di deskripsi, teman-teman. Nanti silakan diinstal, silakan coba diinstal di komputer masing-masing. Kurang lebih tampilannya seperti ini, ya. Nah, di tempat kita bekerja, ya, tempat kode programnya bahasa C++ yang kita gunakan. Nah, ini runningnya nanti di command prompt yang hitam itu, ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Teman-teman silakan download, kemudian dicoba diinstal. Besok kita di materi selanjutnya kita akan belajar ngodingnya lagi. Oke, kita lanjut untuk compiler di masa pandemi ini. Karena tidak bisa bertemu praktik di sekolah, maka saya rekomendasikan sebuah aplikasi mobile yang bisa teman-teman download di Play Store ataupun di App Store. Itu namanya aplikasi CPP Droid. Aplikasi CPP Droid merupakan aplikasi mobile yang dapat diunduh di Play Store dan App Store sebagai alternatif kompilator. Aplikasi ini dapat melakukan proses compile and running program atau bahasa program sama seperti kompilator yang ada di desktop pada umumnya. Nah, jadi teman-teman pelajar semua bisa menggunakan aplikasi ini ya. Tinggal di download di Play Store, nanti linknya lihat di deskripsi ya. Nah, kira-kira tampilan CPP Droid seperti ini. Ada bagian editor untuk kita mengetikkan kode programnya di sini ya. Kemudian di compile yang disimpan dulu lambang seperti disket ini, kemudian di compile lambangnya seperti petir, terus di running lambang play ini. Nah, maka outputnya seperti ini, sama seperti di Dev C++ yang outputnya di command prompt. Kalau ini kok outputnya langsung tampil di layar teman-teman semua. Nah, pada intinya adalah seperti ini teman-teman. Compiler itu terlepas dari pengertiannya yang sangat luas, istilah compiler biasa digunakan, atau kompilator ya, biasa digunakan untuk program komputer yang menerjemahkan program yang ditulis dalam bahasa pemrograman tingkat tinggi, semacam bahasa Pascal, C++, Basic, Fortran, Visual Basic, Java, dan lain-lain ya. Jadi compiler itu seperti yang saya bilang tadi, dia menerjemahkan bahasa pemrograman ini ke dalam komputer menjadi bahasa mesin. Biasanya dengan bahasa assembly sebagai perantara ya. Bahasa mesin itu bahasa assembly, jadi perantaranya menggunakan compiler atau kompilator. Itu teman-teman. Sampai di sini materi kita tentang memahami perangkat lunak bahasa pemrograman, yaitu kita ambil salah satu contoh tentang Dev C++. Dev C++ adalah salah satu kompilator untuk bahasa C++. Next, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang menerapkan alur pemrograman dengan struktur bahasa pemrograman komputer. Ya, prakteknya kita menulis kode program sesuai dengan aturan sintak bahasa pemrograman. Ya, kita akan menulis kode program di Dev C++ yang sudah kita install tadi. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen jika ada saran dan kritiknya. Jika ada pertanyaan lain, kamu bisa kunjungi saya di IG saya dan email saya ini. Sekian dari kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.